Halo semua, namaku Cynthia Utami, kalian boleh memanggilku Cynthia. Halo, namaku Kevin Mart Benarir Gultom. Panggil saja aku Kevin. Namaku Melia Lona Lestari Sembiring Dupari, biasa dipanggil Meli. Halo semua, namaku Eka Nepente Manalu, panggil saja aku Eka. Namaku Zaini Tia Rizky Munte, panggil saja namaku Zain. Halo Sobat Math, kali ini kita akan membahas mengenai integral. Sebelum kita membahas integral, mari kita bahas terlebih dahulu tentang turunan. Turunan dan integral adalah dua operasi yang saling terkait dalam kalkulus. Mereka merupakan operasi kebalikan satu sama lain, yang artinya integral merupakan operasi kebalikan dari turunan. Turunan atau yang biasa disebut diferensial adalah perhitungan terhadap suatu nilai fungsi karena perubahan nilai variabel. Proses menentukan turunan dalam suatu fungsi disebut diferensiasi. Turunan dapat didefinisikan sebagai f aksen x sama dengan fx tambah h kurang fx per h. Turunan dinyatakan dengan notasi f aksen x atau dy per dx, yang berarti turunan dari fungsi f terhadap variabel x. Teorema dasar kalkulus menyatakan bahwa jika kita mengambil turunan dari antiturunan atau integral suatu fungsi, kita akan mendapatkan fungsi asli tersebut kembali. Dengan kata lain, jika fx adalah antiturunan dari fx, maka turunan dari fx adalah fx. Secara sistematis, ini dapat ditulis sebagai integral fx dx sama dengan fx tambah c, di mana c adalah konstanta integrasi yang muncul karena ketidakpastian dalam menentukan titik awal integral. Dengan demikian, integral dan turunan saling melengkapi satu sama lain. Setelah memahami konsep turunan, kita dapat melanjutkan untuk mempelajari integral yang merupakan operasi kebalikan dari turunan. Pada pembahasan turunan, kita telah mengenal berbagai bentuk penulisan dari notasi turunan. Hal ini juga berlaku pada integral. Integral atau antiturunan ditulis dengan lambang Leibniz. Leibniz memperkenalkan beberapa notasi dalam kalkulus yang tetap digunakan sampai sekarang. Sebagai contoh, simbol integral yang merupakan modifikasi dari huruf S, diambil dari kata Latin, summa dan penggunaan huruf D untuk diferensial atau turunan dari kata Latin differentia. Integral ditulis dengan integral merupakan operasi inverse atau balikan dari operasi diferensial. Artinya bahwa dalam hitung diferensial ditentukan turunan suatu fungsi jika fungsinya diketahui. Sebaliknya, pada integral, turunannya yang diketahui dan yang dicari adalah fungsinya. Proses untuk mendapatkan fungsinya kembali atau fx disebut integral. Pengintegralan itu dinyatakan dengan y sama dengan integral f aksen x dx dan hasilnya adalah y sama dengan fx. Integral terbagi menjadi dua, yaitu integral tak tentu dan integral tentu. Mari kita bahas jenis-jenis dari integral. Pertama, yang akan kita bahas adalah integral tak tentu. Apa itu integral tak tentu? Nah, integral tak tentu atau undefined integral adalah bentuk integral yang variabel integrasinya tidak memiliki batas, sehingga integrasi dari sebuah fungsi akan menghasilkan banyak kemungkinan dan hanya dinyatakan sebagai penyelesaian umum. Istilah tak tentu tersebut berarti bentuk fungsi fx memuat konstanta real sembarang. Ada beberapa formula dari integral, yaitu yang pertama, integral dx sama dengan x tambah c. Yang kedua, integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n tambah 1 dikali x pangkat n tambah 1 ditambah c. Yang ketiga, integral ax pangkat n dx sama dengan a per n tambah 1 dikali x pangkat n tambah
tambah 1 ditambah C. Yang keempat, integral K dx sama dengan Kx tambah C. Yang kelima, integral 1 per X dx sama dengan ln nilai mutlak X ditambah C. Yang keenam, integral A pangkat X dx sama dengan A pangkat X per ln A ditambah C. Untuk yang ketujuh, integral E pangkat X dx sama dengan E pangkat X ditambah C. Nah, gimana Sobat Math? Dari pengertian sebelumnya harusnya udah paham kan? Biar lebih paham lagi, yuk kita bahas contoh soalnya. Duh, soalnya kelihatan susah-susah nih. Tenang, masih kelihatannya kan? Yuk kita bahas. Nah, untuk soal yang pertama, hitunglah integral dari integral 5dx. Maka kita dapat menggunakan rumus formula integral yang tadi. Integral 5dx sama dengan 5 integral x pangkat 0 dx sama dengan 5 integral x pangkat n tambah 1 per n tambah 1 tambah c sama dengan 5 integral x pangkat 0 tambah 1 per 0 tambah 1 ditambah c. Maka integral dari 5dx ialah 5dx ditambah c. Nah, untuk soal yang kedua, hitunglah integral dari integral x pangkat 7, di mana kita juga menggunakan rumus dari formula integral. Integral x pangkat n tambah 1 per n tambah 1 ditambah c. Maka kita dapat menentukannya integral x pangkat 7 tambah 1 per 7 tambah 1 ditambah c. Hasilnya, dari integral x pangkat 7 ialah x pangkat 8 per 8 tambah c. Kira-kira buat nomor 3 ini gimana ya? Ada yang tahu? Nah, sekarang kita akan membahas teorema-teorema yang menyatakan sifat-sifat integral tak tentu yang tadi. Teorema yang pertama yaitu integral k fx dx sama dengan k integral fx dx, di mana k suatu konstanta. Teorema yang kedua yaitu integral fx ditambah gx dx sama dengan integral fx dx ditambah gx dx. Yang ketiga yaitu teorema yang ketiga, integral fx dikurang gx dx sama dengan integral fx dx dikurang gx dx. Teorema yang keempat, di mana jika pada aturan rantai yang diterapkan pada pangkat suatu fungsi turunan, di mana jika g sama dengan x suatu fungsi yang dapat didiferensialkan dan r adalah suatu bilangan rasional, namun r tidak boleh sama dengan 1, maka dx sama dengan gx pangkat r dikali g aksen x. Sehingga pada teorema yang keempat didapatkan integral gx pangkat r dikali g aksen x dx sama dengan gx pangkat r tambah 1 per r tambah 1 ditambah c. Nah, untuk lebih memahami mengenai teorema dari integral tak tentu, yuk kita bahas soal-soal berikut ini. Soal yang pertama yaitu fx sama dengan 5x pangkat 4 dx, sehingga integral dari 5x pangkat 4 dx sama dengan 5 integral x pangkat 4 dx sama dengan 5 integral x pangkat 4 tambah 1 per 4 tambah 1 ditambah c sama dengan x pangkat 5 ditambah c. Contoh soal yang kedua yaitu fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 2 ditambah 8x pangkat 3 ditambah 4 dx, sehingga integralnya 3x kuadrat ditambah 2 ditambah 8x pangkat 3 ditambah 4 dx sama dengan 3 per 2 tambah 1 x pangkat 2 tambah 1 ditambah 2x ditambah c1 ditambah 8 per 3 tambah 1 dikali x pangkat 3 tambah 1 ditambah 4x tambah c2 sama dengan x pangkat 3 ditambah 2x tambah 2x pangkat 4 ditambah 4x ditambah c1 tambah c2, sehingga hasilnya 2x pangkat 4 tambah x pangkat 3 tambah 6x tambah c. Contoh soal selanjutnya ialah fx sama dengan 11x pangkat 7 tambah 9 dikurang 7x pangkat 5 dikurang 9 dx,
sehingga integralnya 11x pangkat 7 ditambah 9 dikurang 7x pangkat 5 dikurang 9 dx sama dengan integral 11x pangkat 7 tambah 9 dx dikurang integral 7x pangkat 5 dikurang 9 dx sama dengan 11 per 7 tambah 1 x pangkat 7 tambah 1 ditambah 9x tambah c1 dikurang 7 per 5 tambah 1 dikali x pangkat 5 tambah 1 dikurang 9x tambah c2 sama dengan 11 per 8x pangkat 8 ditambah 9x dikurang 7 per 6x pangkat 6 dikurang 9x ditambah c1 tambah c2 sehingga 11 per 8x pangkat 8 dikurang 7 per 6x pangkat 6 ditambah 18x tambah c. Contoh soal yang terakhir yaitu integral dari x pangkat 8 ditambah 12x pangkat 28 dikali 8x pangkat 7 tambah 12 dx. Integral dari gx pangkal 28 g aksen x dx sama dengan gx pangkal 29 per 29 ditambah c, sehingga integralnya x pangkal 8 ditambah 12x pangkal 29 per 29 ditambah c. Nah, gimana Sobat Math? Mudah kan? Agar kalian lebih paham, kerjakan soal di bawah ini. Selanjutnya kita membahas integral tentu. Integral tentu atau definisi integral tentu adalah bentuk integral yang variabel integrasinya memiliki batasan atau batas atas dan batas bawah yang ditulis di bagian atas dan bawah notasi integral. Adapun rumus dari integral tentu yaitu integral batas bawah B sampai A fx dx sama dengan fa dikurang fb f aksen x sama dengan fx. Adapun sifat-sifat integral tentu. Yang pertama, integral batas bawah A sampai B fx dx sama dengan fx batas A sampai B sama dengan fa dikurang fb jika A besar B. Yang kedua, integral batas bawah A sampai B fx dx sama dengan min integral bawah B sampai A fx dx. Yang ketiga, integral batas bawah A sampai A fx dx sama dengan 0. Yang keempat, integral batas bawah A sampai B c dx sama dengan c b kurang A. Yang kelima, integral batas bawah A sampai B cf x dx sama dengan c integral batas bawah A sampai B fx dx jika c bilangan real. Yang keenam, integral batas bawah A sampai B fx ditambah gx dx sama dengan integral batas bawah A sampai B fx dx tambah integral batas bawah A sampai B gx dx. Yang ketujuh, integral batas bawah A sampai B fx dikurang gx dx sama dengan integral batas bawah A sampai B fx dx dikurang integral batas bawah A sampai B gx dx. Supaya kita lebih mengerti tentang materi integral tentu, kita akan menjawab soal berikut. Soal pertama yaitu ada integral min 1 hingga 2 4x pangkat 3 dx. Selanjutnya kita harus mencari turunan dari 4x pangkat 3 dengan cara 4 per 3 tambah 1 x pangkat 3 tambah 1 dengan batas min 1 hingga 2. 4 per 3 tambah 1 itu adalah 4 per 4, maka mendapatkan 1. X tambah 3 tambah x pangkat 3 tambah 1 adalah 4, maka kita mendapatkan 1x pangkat 4. Karena di samping x adalah 1, kita dapat menghilangkannya menjadi x pangkat 4 dengan batas min 1 hingga 2. Selanjutnya kita memasukkan nilai x dengan batas atas dan batas bawah. Yang pertama adalah batas atas, maka kita mendapatkan 2 pangkat 4 dikurang min 1 pangkat 4. Maka selanjutnya kita mendapatkan
hasil dari 2 pangkat 4 itu adalah 16, hasil 1 min 1 pangkat 4 itu adalah 1. Selanjutnya kita kurangkan 16 dikurang 1, maka hasilnya adalah 15. Kita akan mengerjakan soal yang kedua, yaitu integral 0 hingga 1 x kuadrat tambah 3x dikurang 2 sama dengan integral 0 hingga 1 per 2 tambah 1 x pangkat 2 tambah 1 ditambah 3 per 1 tambah 1 x pangkat 1 tambah 1 dikurang 2 per 0 tambah 1 x 0 tambah 1 sama dengan integral 0 hingga min 1 1 per 3 x pangkat 3 tambah 3 per 2 x pangkat 2 dikurang 2x, maka hasilnya 1 per 3 1 pangkat dikali 1 pangkat 3 tambah 3 per 2 dikali 1 pangkat 2 dikurang 2 dikali 1 dikurang 1 per 3 dikali 0 pangkat 3 ditambah 3 per 2 dikali 0 pangkat 2 dikurang 2 dikali 0, maka hasilnya 1 per 3 ditambah 3 per 2 dikurang 2 dikurang 0 sama dengan 2 tambah 9 dikurang 12 per 6. Hasilnya adalah min 1 per 6. Gimana Sobat Math? Mudah kan? Biar lebih paham, yuk kerjakan soal bawah ini. Itulah sekilas mengenai integral. Semoga membantu ya teman-teman. Thanks for watching.